Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Shalom adik-adik, kita akan mulai di sekolah minggu online hari ini ya. Yuk, hari ini kita akan memuji Tuhan. Lagunya itu kalau nggak salah lagu pertama itu tentang betapa baiknya Engkau Tuhan. Tahu kan lagu ini? Nanti lagu ini akan dipimpin oleh ada Kak Lani loh. Kemudian ada Kak Fania. Dan yang terakhir ada adik Putri. Mereka akan membawa kita di dalam puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Lalu nanti ceritanya tentang perjalanan penginjilan Rasul Paulus ke beberapa tempat. Ini akan diceritakan oleh Kak Lani. Terakhir tentu saja ada proyek ya yang akan adik-adik lakukan. Jangan lupa kita ikuti terus ibadah online kita dengan hati yang penuh hormat di hadapan Tuhan ya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Seneng banget deh hari ini bisa ketemu sama Kak Lani. Kak Lani juga bisa ketemu dengan Kak Fania. Apalagi hari ini kita mau ketemu dengan salah seorang murid sekolah minggu kita yang namanya Putri. Kak Fania udah kenal belum? Belum. Kita panggil dia yuk. Ayo. Kak Fania juga udah semangat loh untuk memuji Tuhan. Sebenarnya Kak Fania juga rindu sama adik-adik semua. Tapi nggak apa-apa deh, ketemu sama Putri bisa sedikit mengobati rasa rindu Kak Fania. Apalagi Kak Fania mau memuji Tuhan. Wah, hari Minggu ini sungguh luar biasa. Putri. Halo Kak Lani. Hai Putri. Hai Kak Fania. Hai Putri. Putri, masih ingat kan hari ini kita mau memuji Tuhan? Sudah siap? Siap dong Kak, tapi lagunya apa? Apa ya? Kak Fania, punya ide nggak? Lagu apa yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik? Bentar deh Kak, di saat COVID kayak gini, Putri nggak bisa kemana-mana. Di rumah terus, bosan lagi Kak. Masa kita memuji Tuhan, Tuhan itu baik? Iya Putri, karena Tuhan itu memang selalu punya rencana yang baik buat setiap kita anak-anaknya. Meskipun COVID begini, sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu tidak baik. Oh iya, Kak Fania punya lagu kesayangan loh. Judulnya, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Wow, cocok sekali. Kita nyanyi sama-sama yuk, dengan semangat ya. Ayo.
kenapa Tuhan dikatakan baik. Tuhan Yesus sudah bersedia menjadikan dirinya korban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Supaya kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan dan menikmati kehidupan kekal di surga kelak dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi lagi. Ya, ya. Tuhan sudah memberi kita tangan, kaki, juga mulut. Gimana kalau kita menggunakan semuanya untuk memuji Tuhan lagi? Setuju! Yuk Kak, kita nyanyi lagu Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Ayo. Kita sudah bekerja buat Tuhan, tapi kita perlu bekerja sama loh. Yuk, kita nyanyi lagu kita kerja sama-sama. Ayo. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang hatiku. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang hatiku.
kita cerita-cerita dulu? Gimana kalau kita cerita tentang firman Tuhan, Kak? Boleh. Kak Lani ambil Alkitab dulu ya. Kak Fania, Putri, kalian sudah bawa Alkitab kan? Sudah dong, Kak. Waktu Kak Lani ajak aku buat memuji Tuhan, aku sudah menyiapkan Alkitab. Kan Alkitab kan merupakan salah satu bagian dari ibadah sekolah minggu kita. Aku juga. Pokoknya setiap hari Minggu, begitu keluar rumah, Kak Fania selalu bawa Alkitab. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Supaya Roh Kudus pimpin kita dan kita bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan yang akan kita baca. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan pada hari ini. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tolonglah Kak Lani, tolonglah Kak Fania, tolonglah Putri dan semua adik-adik yang ada di rumah. Sehingga pada saat firman disampaikan, Roh Kudus bekerja, memampukan setiap kami mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tentunya setiap kita punya cita-cita dan rencana. Ngomong-ngomong, kalau Putri rencananya apa? Putri sih pengen jadi dokter, Kak. Wah, hebat sekali. Semoga Tuhan mengabulkan cita-cita Putri dan Tuhan yang akan memimpin supaya Putri bisa mencapai cita-cita sesuai dengan rencananya Tuhan. Waktu murid-murid di Yerusalem itu mengalami penganiayaan yang luar biasa, apalagi setelah kematian Stefanus, murid-murid itu jadi tersebar sampai ke Siprus dan Antioquia. Nah, juga waktu Saulus bertobat, bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan, lalu Saulus menjadi saksi Tuhan. Banyak murid-murid yang lain itu tidak percaya kepada Saulus, tetapi Barnabas percaya kepada Saulus. Lalu setelah murid-murid itu mengutus Barnabas ke Antioquia, Barnabas pergi ke Tarsus untuk menjemput Saulus. Di sana mereka berdua tinggal di Antioquia kira-kira 1 tahun lamanya bersama murid-murid di sana. Mereka mengajar orang-orang yang ada di Antioquia. Nah, karena pimpinan Roh Kudus, Barnabas dan Paulus mereka berlayar ke Seleukia, lalu mereka menuju ke Siprus. Barnabas itu senang sekali karena Barnabas itu memang berasal dari Siprus. Di sana mereka mengajarkan Injil tentang Tuhan Yesus yang juru selamat. Nah, setelah dari Siprus, tahu nggak kamu? Mereka menjelajahi Siprus sampai di Pafos. Di Pafos mereka ngapain, Kak? Oh, di Pafos itu ada seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Sergius Paulus itu tertarik dengan pemberitaan dan pengajaran Barnabas dan Paulus. Tapi ada seorang tukang sihir namanya Bar Yesus. Nah, dia itu berusaha untuk menghalang-halangi iman dari Bapak Sergius Paulus ini. Supaya ingin dibelokkan imannya. Yang asalnya itu Bapak Sergius Paulus itu ingin mendekat dengan firman Tuhan. Tetapi Paulus berhasil menggagalkan rencana si Bar Yesus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Kita bawa Alkitab, kita baca ya. Dari Kisah Rasul 13 ayat 10. Dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau penuh dengan segala muslihat, musuh dari segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang memimpin engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari. Nah, kamu tahu nggak, Put? Bener loh. Siapa Bar Yesus itu, dia menjadi buta. Dan sebaliknya, Bapak Sergius Paulus, dia itu semakin takjub, semakin kagum. Dan dia semakin percaya dengan pengajaran Paulus. Dia menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Kak,
Dari Pafos mereka pergi kemana lagi? Oh, masih seru. Mereka setelah dari Pafos, mereka itu pergi ke Perga, ke Pamfilia, lalu menuju utara ke Pisidia. Nah, kamu tahu nggak, Put? Di Pisidia itu mereka pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Lalu pada hari Sabat mereka mendengarkan para imam di rumah ibadah itu mereka lagi membacakan kitab Taurat, kitab para nabi juga. Nah, Bapak Paulus itu yang memang dia orang Yahudi, dia itu sangat ahli di dalam kitab-kitab hukum Taurat. Setelah diberikan kesempatan, Bapak Paulus itu mereka dengan berani maju lalu berbicara. Bagaimana Bapak Paulus itu bisa menceritakan dengan rinci dan detail tentang bagaimana Allah memanggil bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, lalu dia dibebaskan dari Mesir, lalu mereka sampai di tanah Kanaan, memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusakanya sampai kepada hakim-hakim, lalu sampai kepada Daud yang kepadanya Tuhan itu berkenan. Dan ternyata dari keturunan Daud itu Allah mengenapi janjinya, yaitu Tuhan Yesus. Itu semuanya dijelaskan oleh Bapak Paulus waktu di Pisidia. Bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu dengan kelahirannya, Paulus bisa memberikan bukti-bukti kelahiran Tuhan Yesus itu loh, Put. Kamu tahu nggak? Paulus memberikan bukti ada di kitab Mazmur. Waktu itu dia bicara di depan rumah ibadat itu. Lalu sampai juga kesengsaraan Tuhan Yesus. Paulus juga memberikan bukti-buktinya ada di Yesaya. Bahkan sampai kematian Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib sebelum meninggal. Itu juga Paulus berikan buktinya waktu itu. Ada di kitab Mazmur 22. Wow, Paulus itu begitu detail dan dengan memberikan bukti-bukti yang jelas. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang takut kepada Tuhan. Mereka menjadi percaya, lalu mereka mengikuti ajaran Paulus. Bukan hanya itu aja. Di Pisidia itu juga ada orang-orang Yunani. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena Paulus bisa memberikan bukti-bukti, mereka menjadi bersukacita. Karena Paulus menjelaskan bahwa hanya Tuhan Yesuslah seorang anak Allah, sampai dia mati, tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, karena mereka begitu tertarik, mereka meminta Paulus dan Barnabas untuk bicara lagi pada hari Sabat berikutnya. Nah, benar, setelah hari Sabat berikutnya, pada minggu depannya, Paulus kembali berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bisa memberikan pengampunan dosa. Lalu, pada hari Sabat itu, semakin banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Paulus. Dan apa yang terjadi? Kamu tahu nggak? Banyak orang-orang Yahudi, tapi mereka yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka itu menjadi marah, menjadi iri hatinya. Lalu mereka mulai membantah perkataan dan pengajaran Paulus. Mereka mulai menghujat Paulus. Lalu Paulus bicara, coba kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus. Kisah Rasul 13 ayat 46, coba Putri yang bicara. Kisah para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, karena pernyataan Paulus yang begitu berani itulah membuat orang-orang Yahudi yang tidak takut kepada Tuhan, mereka menjadi marah. Mereka lalu membujuk pembesar kota untuk mengusir Paulus dan bahkan menganiaya Paulus. Lalu Paulus dan Barnabas, mereka menyingkir dan mereka pergi di Listra. Nah, tahu nggak Putri, apa yang terjadi di Listra? Di Listra itu ada seorang yang sudah sejak lahir dia itu lumpuh. Dia senang mendengarkan pengajaran Paulus. Waktu itu dia juga sedang mendengarkan Paulus mengajar, lalu waktu Paulus menatap kepada orang lumpuh itu, Paulus tahu bahwa dia benar-benar percaya. Lalu Paulus berkata kepada orang lumpuh itu, kita baca ya ayat Alkitabnya, Kisah Rasul 14 ayat 10. Coba Putri lagi yang baca.
Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu menolak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ya, melonjak Putri. Benar. Jadi setelah Paulus mengatakan untuk berdiri di atas kakinya, langsung orang itu bisa berdiri, kakinya bisa kuat. Lalu dia dengan senang lah melihat kejadiannya seperti itu. Wow, orang-orang yang ada di Listra, mereka menyangka, oh ada dewa yang turun ke tengah-tengah mereka. Lalu mereka menyebut si Paulus itu Hermes. Mereka juga menyebut Bapak Barnabas Zeus. Waduh Putri, bayangkan mereka menyembah Paulus, mereka menyembah Barnabas, dan mereka memberikan korban-korban. Bayangkan kalau Putri, wah disembah seperti itu, dianggap seperti dewa. Putri senang nggak? Kalau menurut aku senang sih, Kak. Senang ya, kalau Putri senang. Tapi berbeda dengan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Mereka menjadi sedih, mereka begitu kecewa. Lalu mereka berusaha menyadarkan orang-orang itu bahwa dewa-dewa itu adalah sia-sia semuanya. Mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah yang satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan dan pengampunan dosa. Waktu itu orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Paulus, yang mereka yang iri hati, mereka sampai di Listra lalu membujuk orang-orang yang ada di Listra untuk mengusir, dan mereka melempari Paulus dengan batu sampai tidak bisa bergerak. Mereka sampai menyangka bahwa Paulus sudah mati lalu diseret keluar kota. Tetapi setelah para murid mengelilingi Paulus, Paulus kembali bangkit. Lalu masuk ke dalam kota, dan baru keesokan harinya bersama dengan Barnabas mereka pergi ke Derbe. Lalu mereka berdua mengunjungi lagi kota-kota yang sudah pernah didatanginya. Mereka berusaha menguatkan, mereka mendoakan mereka. Mereka mengajar bahwa meskipun mereka akan mengalami penganiayaan, mereka akan mengalami kesengsaraan, tetapi mereka dikuatkan oleh Paulus, seperti halnya Paulus dan Barnabas yang sering disiksa, dianiaya, tetapi mereka sedikit pun tidak mundur. Mereka tetap setia, mereka tetap maju untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Lalu Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia, di mana itu merupakan tugas pertama mereka waktu mula-mula diutus. Nah, Putri tahu nggak dari cerita firman Tuhan yang sudah didengar, apa yang Putri sudah dapat? Menurut aku ternyata sulit ya, Kak, ya, untuk memberitakan Injil pada orang-orang. Iya benar Putri, memang ada kesulitan. Seperti tadi waktu di Pafos, si Bapak Paulus itu ketemu dengan siapa? Tukang sihir. Pastinya tukang sihir itu banyak pengikutnya. Lalu waktu juga di Pisidia, dia sampai dihujat oleh ahli-ahli, oleh orang-orang Yahudi. Mereka marah, dan setelah di Listra, mereka bahkan dilempari batu sampai dikira mati. Memang banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Tetapi mereka berdua sedikit pun tidak pernah mundur. Tetap setia memberitakan tentang keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang sudah bangkit dan bisa menyelamatkan, memberikan pengampunan dosa kepada setiap kita. Meskipun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Tetapi, kenapa tahu nggak kamu? Kenapa Bapak Paulus dan Barnabas tidak mundur sedikit pun? Karena mereka tahu apa rencana Tuhan atas mereka. Benar sekali, pinter Putri, hebat sekali. Memang mereka itu sedikit pun tidak pernah mundur, dan mereka tetap setia karena dia tahu Tuhan mempunyai rencana atas hidupnya. Demikian juga kalau Putri misalnya juga di dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus, ada nggak misalnya di tetangga atau teman-teman, atau pernah nggak Putri mengalami kesulitan? Ada sih, Kak. Lalu apa yang Putri lakukan?
Pertama-tama Putri menenangkan diri dan berdoa. Betul sekali. Putri, memang Tuhan akan mempunyai rencana yang indah terhadap Putri. Berjalanlah sesuai dengan rencana Tuhan itu. Meskipun ada kesulitan, kita bisa seperti meniru Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Bahwa kita sedikit pun tidak pernah mundur. Jangan takut ada penganiayaan, jangan takut ada kesengsaraan. Karena kita tahu Tuhan punya rencana terhadap setiap kita. Dan rencana itu indah. Nah, Putri, sebagaimana Tuhan sudah punya rencana, sekarang kita mau menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Kalian yang pimpin ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai Engkau, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih juga untuk setiap rencana yang Tuhan berikan. Dan kami tahu, kami percaya bahwa rencana itu baik. Rencana itu indah. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah rencana Tuhan yang boleh terjadi atas hidup setiap kami, juga atas hidup Putri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Putri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, Kak Lani juga mau memberikan persembahan buat Tuhan loh. Kak Fania? Kak Fania juga. Putri juga mau. Yuk kita ajak adik-adik yang di rumah untuk memberikan persembahan di celengan. Sambil kita menyanyikan lagu Mana-Mana Tuhan Panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Kak, aktivitas hari ini apa? Oh, untuk aktivitas hari ini memang agak sedikit berbeda Putri, karena Kak Lani akan membuat proyek. Jadi begini, yang pertama Kak Lani akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu Putri maupun adik-adik yang ada di rumah menjawab. Itu yang akan jawabannya itu dikirim ke guru kelas. Proyeknya adalah Putri menelepon temannya. Sudah lama kan kita nggak saling ketemu, tentunya Putri kangen kan? Kangen dong, Kak. Nah, waktu telepon Putri boleh berinteraksi, bicara-bicara tentang firman Tuhan hari ini, saling memberikan teka-teki. Misalnya, sebutkan nama 2 orang yang dipanggil dan mendapatkan tugas khusus dari Tuhan, misalnya aja. Jadi nggak harus sih, bebas aja. Tapi juga boleh dari pertanyaan-pertanyaan yang Kak Lani buat. Yang terpenting setelah Putri berbicara bisa melalui WA atau video call. Nah, Putri kirim nama temannya yang sudah Putri telepon ke WA grup di setiap kelas.
Tapi kalau jawabannya Putri kirim ke kakak-kakak di setiap kelas. Sudah jelas? Jelas dong, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak deh, Kak. Udah sampai sini udah jelas. Oke, jadi begitu ya adik-adik untuk aktivitas hari ini berupa proyek menelpon ke temannya, mendoakan. Nah, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!